Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Materi kita kali ini adalah tentang taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah dapat menjelaskan pengertian taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Kedua, dapat menjelaskan dalil tentang taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Halo anak-anak, perkenalkan, nama saya Ikrimatus Syaibah, nomor induk mahasiswa 12201193 090. Program studi saya Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Materi kita yang pertama adalah taubat. Taubat secara bahasa berarti kembali, sedangkan taubat secara istilah adalah kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Allah SWT berfirman dalam Quran surat Tahrim ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anharu yawma la yukhzillah nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya. Cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanannya. Mereka berkata, Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ada dua macam taubat. Yang pertama, taubat menyangkut dosa terhadap Allah. Imam Nawawi mengatakan bahwa ada 3 syarat dalam melaksanakan taubat yang wajib dilakukan oleh setiap muslim atas dosa yang menyangkut dosa terhadap Allah, yakni pertama, meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. Kedua, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Ketiga, berniat tidak melakukan lagi selamanya. Apabila tidak terpenuhi ketiga syarat di atas, maka tidak sah taubatnya. Sedangkan taubat yang kedua adalah taubat yang menyangkut dosa terhadap sesama manusia.
Jika dosa itu berhubungan dengan hak anak Adam atau sesama manusia, Imam Nawawi menyebutkan ada 4 syarat, yaitu 1. Meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. 2. Menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. 3. Berniat tidak melakukannya lagi selamanya. 4. Membebaskan diri dari hak manusia yang didolimi dengan cara sebagai berikut. 1. Apabila menyangkut harta dengan anak, mengembalikan harta tersebut. 2. Apabila menyangkut non-materi seperti pernah memfitnah, menggunjingnya, dan lain-lainnya, maka hendaknya meminta maaf kepada yang bersangkutan. Materi kita yang kedua adalah taat. Taat menurut bahasa berarti tunduk, patuh, dan setia. Sedangkan menurut istilah, taat bisa diartikan tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan yang berlaku. Taat kepada Allah berarti patuh kepada perintah dan aturan-aturannya dalam segala hal, baik aturan itu berhubungan dengan Allah maupun aturan yang berhubungan dengan interaksi sesama manusia dan makhluk yang lainnya. Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Atum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya iman. Taatilah Allah dan taatilah Rasul ulul amri, yaitu pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, Allah atau Al-Quran dan Rasul atau Sunnah, jika kamu kemudian, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibat. Dari ayat ini maka kita dapat simpulkan kepada siapa saja kita harus taat. Di antaranya yakni pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, taat kepada Allah adalah hal yang wajib. Kedua, kepada Rasulnya Muhammad SAW. Ketaatan yang kedua adalah ketaatan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketaatan ini pun mutlak, sebagaimana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, ketaatan yang ketiga adalah perintah taat kepada pemimpin. Ketaatan kepada pemimpin tidaklah mutlak, tetapi mempunyai syarat, yaitu selama pemimpin tersebut berpegang kepada kitab Allah dan Rasulnya. Materi kita yang ketiga adalah istiqomah. Secara bahasa, istiqomah artinya lurus, dan secara istilah adalah suatu perbuatan dan sifat yang senantiasa mengikuti jalan yang lurus, yakni jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah dalam beribadah dapat diartikan sebagai suatu sikap untuk senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Hud ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Artinya, maka tetaplah di jalan yang benar sebagaimana engkau Nabi Muhammad telah diperintahkan. Begitu pula orang yang bertaubat bersamamu. Janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ada beberapa cara yang bisa membantu seorang muslim untuk tetap istiqomah. Di antara cara agar tetap istiqomah di jalan Allah, 1. Meluruskan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. 2.
2. Memahami makna syahadat. 3. Memperbanyak membaca Al-Quran. 4. Meningkatkan kualitas ibadah sedikit demi sedikit. 5. Bergaul dengan orang-orang saleh. 6. Berdoa dan berzikir kepada Allah SWT. Materi yang keempat adalah ikhlas. Secara bahasa, ikhlas bermakna bersih dari kotoran. Sedangkan secara istilah, ikhlas berarti niat mengharap ridha Allah semata dalam beramal sebagai wujud menjalankan ketaatan kepada Allah dalam kehidupan dan pada semua aspek. Allah SWT berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 162. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya, katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Itu tadi adalah tema mata pelajaran kita kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.